Pemerintah Provinsi Maluku pada Kamis 8 Juli 2021 mengadakan Zoom meeting yang beragendakan untuk mendapat arahan dari Wakil Gubernur Maluku selaku Wakil Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 6 Tahun 2020. Kegiatan tersebut turut melibatkan para asisten dan pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku. David Katayane selaku Kepala Biro Organisasi Provinsi Maluku yang bertindak sebagai moderator dalam rapat virtual tersebut mengharapkan tim yang ada dapat bekerja lebih efektif ke depan dalam menjalankan reformasi birokrasi di Provinsi Maluku. Rapat virtual ini yang dipimpin langsung oleh Pak Wakil Gubernur selaku Wakil Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Provinsi Maluku adalah untuk mendapat petunjuk dari kepala daerah, dalam hal ini Pak Wagub dan Pak Wagub, agar tim reformasi birokrasi Provinsi Maluku yang telah dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2020 dapat bekerja secara lebih efektif ke depan. Karena melalui Pergub Nomor 6 ini, di situ sudah tertulis tentang roadmap reformasi birokrasi Provinsi Maluku dari tahun 2019 sampai 2024. Maka diharapkan melalui rapat ini, tim reformasi birokrasi Provinsi Maluku dapat bekerja lebih efektif ke depan guna melaksanakan reformasi birokrasi di Provinsi Maluku. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan rapat di sore hari ini. Terima kasih. Selain itu, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno selaku pimpinan dalam rapat tersebut melalui Zoom meeting menjelaskan bahwa Provinsi Maluku masuk dalam kategori termiskin keempat dari seluruh provinsi di Indonesia dan masuk dalam 10 besar provinsi yang tidak berinovasi. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Maluku melalui Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku telah mengambil kebijakan yang mengharuskan masing-masing OPD di Provinsi Maluku untuk membuat program inovasi paling sedikit satu program. Maka dari itu, Orno mengharapkan kepada seluruh OPD untuk dapat memfungsikan dengan tepat sumber daya manusia yang berkompetensi dalam masing-masing OPD untuk mendukung program-program yang sementara diusung oleh pemerintah. Bahwa Maluku ini masuk dalam kategori termiskin keempat. Kemudian Maluku juga dalam 10 besar di antara semua provinsi itu adalah tidak berinovasi. Beberapa kali kita dengan Pak Gubernur, saya dengan Pak Gubernur, mungkin juga Pak Hadi dan teman-teman semua, Pak Gubernur telah meminta untuk kalau dapat masing-masing OPD itu satu program inovasi. Kemudian kenapa kita harus ada di posisi termiskin? Karena mungkin saja program-program kita yang kita buat selama ini tidak inovatif, kurang produktif, katakanlah hanya sesuai memenuhi persyaratan formal aja membuat program, membuat ini. Nah, ini saat ini kita tidak bisa seperti itu lagi. Saya kira ini tidak bisa seperti itu. Jadi ini kita sudah punya roadmap tentang reformasi birokrasi yang berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 6 Tahun 2020. Saya kira ini menjadi pedoman. Jadi kita tidak lagi bicara teori, konsep banyak, tapi kita harus bicara program dan kita harus bicara implementasi. Ini butuh waktu cepat. Jadi ini mesti menjadi tanggung jawab bersama, bukan saja nanti terakhir itu kan gubernur dan wakil gubernur punya nama. Saya kira tidak ada pemikiran ini. Semoga tidak ada pemikiran ini. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, Bapak-bapak semua, kita juga mesti mengarahkan kepada teman-teman kita semua bahwa keberhasilan daripada program-program kita ini atau kinerja kita ini juga sangat tergantung staf. Saya minta agar bagaimana memfungsikan betul itu staf-staf kita yang ada di OPD masing-masing yang memang punya kelebihan. Ini harus diakui. Karena apa? Ini kalau misalnya ada rolling, ini saya kasih contoh saja ya, contoh kecil. Ada rolling atau ada promosi, itu kan paling tidak harus kita tanya
masing-masing pimpinan OPD. Kira-kira siapa yang diusulkan? Saya minta jangan soal suka tidak suka atau soal kelompok per kelompok. Tapi memang betul-betul kalau staf itu dia kualitasnya menurut pengamatannya baik, harus diusulkan dan dipakai. Kalau sepanjang itu soal tidak suka dan tidak suka, nanti kita tetap akan begini. Kita akan tetap begini. Akhirnya staf-staf yang sebenarnya punya kualitas tapi tidak didaya gunakan. Ini juga salah satu indikator. Indikator. Akhirnya bisa terlihat dari program-program yang kita susun dalam kegiatan pembangunan itu cuman mungkin beda-beda nomenklatur tapi isinya itu sama saja yang sudah seperti tahun-tahun lalu. Nah, ini sangat kami harapkan baik Pak Gubernur maupun saya selaku kepala daerah dan wakil kepala daerah juga. Kalau dibayar hari ini kita harus mengejar untuk bagaimana membuat program-program jangka pendek, kemudian nanti ke jangka menengah mengarah ke sana untuk menurunkan angka kemiskinan. Berarti kita ada dua fokus ini. Jadi yang fokus pertama digital, silakan ini harus dikejar betul-betul, tapi kemudian yang tidak kalah penting dan maha penting adalah bagaimana kita membuat program-program yang sifatnya kualitas, lebih kepada jangka pendek, untuk kita bisa mendorong, menurunkan angka kemiskinan. Saya sarankan, bagaimana Pak Kepala Bapeda bisa membuat koordinasi dengan Pak Hadi, untuk bagaimana kita coba bisa membuat satu proyeksi proposal proyeksi program untuk APBD untuk 2022 dan 2023, karena waktu efektif untuk kita bisa menurunkan angka kemiskinan ini cuma 2 tahun. Apa arti juga kalau kita punya sistem digitalnya juga sudah bagus, tapi angka kemiskinan kita tetap menurun. Ini indikatornya ada pada program kita nanti, program-program kita nanti. Kenapa saya bilang bagaimana sebuah proposal proyeksi yang untuk semua sektor di semua OPD, untuk kita melakukan, kita membuat program itu. Itu berarti kaitan dengan anggaran kita itu kan kecil. Jadi tidak mesti harus kita bikin banyak program atau banyak kegiatan. Beberapa saja kegiatan di OPD, tapi betul-betul itu programnya kualitatif dan bisa menurunkan angka kemiskinan. Kita kan mau kerjasama dengan BSN untuk sertifikasi kita punya produk-produk lokal. Tapi bagaimana kita sudah kerjasama tapi kemudian nanti tidak ada produk lokal. Produk lokal ini kan basisnya ada di masyarakat, UMKM, kelompok-kelompok usaha masyarakat. Bagaimana kalau kita sudah kerjasama MOU, siap untuk standarisasi tapi tidak ada bahan produk yang tidak distandarisasi. Nah, itu berarti kita harus betul-betul bagaimana punya program 2022 ini jangan sampai meleset. Nah, mungkin saja selama ini saya tidak mengatakan bahwa para OPD bermaksud seperti itu ya, tapi ini cara berpikir saja, ini kira-kira saja. Mungkin selama ini kita membuat program, kita tidak memperhatikan ini, indikator-indikator kemiskinan kita itu. Sehingga bagaimana membuat program hanya untuk bagaimana bisa merebut sejumlah anggaran untuk proyek, tapi bukan untuk pembangunan. Beda. Kalau membuat program yang bernuansa proyek dan bernuansa pembangunan itu pasti beda. Pasti beda. Nah, jadi tidak mesti buat banyak program. Kemudian kaitan dengan juga pendapatan asli daerah kita. Ini kalau negara ini kolaps, kita Provinsi Maluku juga pasti kolaps. Mestinya sebuah birokrasi itu harus berjiwa wirausaha. Artinya bagaimana mendatangkan juga kepeng. Nah, saya sarankan Pak Kepala Bapeda dan Pak Ketua TGPP, bagaimana kita tim kecil ini, selama ini saya cari-cari format bagaimana membentuk satu tim kecil untuk memverifikasi ini terhadap sinkronisasi program antar OPD. Ternyata modelnya saya kira ini sudah tim kecil ini. Bagaimana ini kita verifikasi ini? Jadi soal PAD, betul yang tadi katakan oleh Pak Kepala Bapeda. Kita juga Maluku termasuk itu yang belum mandiri belum apa itu ya, kalau tidak salah. Nah, bagaimana itu semua OPD yang terkait yang bisa mendorong pendapatan asli daerah ini dia harus bikin program inovatif juga di situ. Dia harus bikin program inovatif juga di situ.
Dan kemudian nanti Pak Kepala Bapeda mungkin ini koordinasi dengan Kepala KTSP soal sistem. Saya dengar dari Pak Kepala Bapeda bahwa selama ini pendapatan ya, bahwa selama ini sudah sistemnya itu harus store di rekening daerah baru izin keluar. Saya kira itu. Toh jangan sampai itu pelaku usaha itu dia store di petugas di lapangan baru kemudian nanti datang store. Ini pasti kita tidak capai target. Paling tidak betul capai target, tapi sebenarnya ada kelebihan duit banyak. Mesti berdasarkan izin itu baru kemudian kita kasih keluar berdasarkan bukti setoran ke rekening kas daerah baru kita kasih keluar ini izin. Kemudian yang berikut galian-galian C kita. Pak Kepala Bapeda Kepala Pendapatan, coba koordinasi baik dengan semua OPD. Teristimewa OPD yang punya banyak program-program fisik gitu. Soal galian-galian C. Apa ini betul maksimal masuk kita begini-begini saja. Nah, jadi tim kecil ini bisa bikin proposal proyeksi kita termasuk PAD kita. Banyak itu saya lihat di kabupaten kota itu. Kabupaten kota kan itu kan batas kewenangannya kan 4 mil ke bawah. Tapi lebih banyak itu pelaku usaha perikanan itu di atas 4 mil sampai ke 12 mil. Itu mungkin tidak mengantongi izin. Kalau kita bisa organisir ini mungkin PAD kita itu akan jauh lebih baik. Kemudian yang berikut, untuk melaksanakan pelayanan publik maupun terutama mendorong penurunan angka kemiskinan, kita provinsi tidak bisa kerja sendiri. Mesti kita sinkronisasi ini dengan kabupaten kota. Nah, kita butuh regulasi dan pendekatan dengan kabupaten kota. Nah, tim kecil ini coba gagas, toh apa indikator kemiskinan kita ini misalnya di kabupaten A, misalnya indikatornya apa? Katakan misalnya jalan. Kalau misalnya kita membuat ruas jalan tertentu itu akan mendorong sentra-sentra perekonomian yang bisa dibikin sendiri oleh rakyat. Katakanlah jalan itu anggarannya 20 miliar, ya kita mungkin pada 5 miliar, mereka 15 miliar. Supaya itu bisa jalan. Kalau enggak, kabupaten kota bangun ke timur, kita bangun ke barat. Dan kalau ini bisa digagas untuk bisa kita sepakat dengan kabupaten kota, kita bikin MOU. Kita tunggu mereka pada saat konsultasi anggaran. Kalau MOU kesepakatan itu tidak dilaksanakan, saya kira kita akan pergi ke mereka, toh outside mereka pada saat di anggaran. Saya mantan bupati. Kalau itu cuman kalau datang konsultasi anggaran mutasi, oh suka-suka kita bikin program. Akhirnya program konsumtifnya lebih banyak daripada program produktif, bahkan bisa seimbang. Toh. Jadi ini saya harap juga karo hukum. Bagaimana kalau ini kabupaten kota datang konsultasi mereka punya APBD, tidak mutantis ya dengan dinas keuangan. Jangan mutantis, hanya sekedar memenuhi formalitas. Kalau perlu tampilkan. Toh, apalagi kabupaten kota yang penyumbang kemiskinan. Coba Anda punya program, kita lihat. Toh, tidak hanya kita setuju, kalau tidak kita tidak capai. Sekarang ini kan publik berpikir bahwa angka Maluku miskin ini, provinsi miskin ini karena itu semata-mata pemerintah provinsi yang tidak. Padahal tidak. Kita punya anggaran kecil. Nah, jadi saya sarankan coba tim kecil ini proyeksi seperti itu. Bikin proyeksi seperti itu. Kalau perlu kita bicarakan dengan dinas badan. Anda punya program sebatas ini. Ini program-program. Kita tidak berpikir lagi program betul jangka menengah, betul. Tapi kita dikejar dengan waktu 2 tahun untuk menurunkan angka kemiskinan. Kemudian inovatif. Saya kira program-program inovatif itu tidak mesti banyak, tapi harus terukur. Tidak bisa lagi kita bikin program kira-kira. Program kira-kira. Nah, terpulang lagi, apa di masing-masing OPD itu punya data enggak? Ini contoh. Saya kasih contoh, saya pernah panggil beberapa kepala OPD, salah satunya Dinas Perumahan Rakyat. Saya bilang, mana? Coba kasih ini proyek pembangunan perumahan rakyat ini tahun 2021. Ternyata ditambah saya tanya, ini berdasarkan data enggak? Ternyata itu pokok pikiran. Saya bilang Bapak harus punya data. Supaya waktu DPRD punya pokok pikiran, kalau tahu rata-rata semua, Pak bikin rumah di sini. Anda harus bisa bilang bahwa Pak indikator ketertinggalan, misalnya dari sisi rumah tidak layak huni, Kabupaten A lebih banyak Pak. Jadi kita harus lebih banyak ke sana daripada ke sini. Kalau tidak kita hanya ikut arus.
Kemudian kita berhadapan dengan teman-teman DPRD, kenapa kita tidak bisa berbuat apa-apa tapi kita pasrah karena kita tidak punya data. Kemarin kan saya dengan Pak Kepala Bapeda, Kepala Dinas Keuangan, Kepala Badan Keuangan, juga dengan Kepala Dinas PU, kita ngomong dengan pimpinan DPRD, Pak Ketua dan Wakil-Wakil Ketua. Mereka mengakui, mereka juga setuju, sepakat kalau ada data kita akan ikut. Tapi bagaimana kita tidak punya data? Jadi saya minta masih ada waktu. Saya minta masih ada waktu. Kalau bisa itu masing-masing OPD terutama Bapeda harus punya data. Sehingga kita tidak selalu tidak terpasung dengan apa rekomendasi dari kabupaten kota. Saya mantan bupati. Andai kata saja saya kirim data itu harus dasarnya bupati yang tanda tangan. Bisa saja saya tanda tangan, saya kasih ke desa yang saya suka atau tidak suka. Toh? Padahal sebenarnya angka kemiskinan, ketertinggalan indikator itu lebih banyak di sini. Tapi karena kepentingan saya. Ini soal. Sehingga kita tidak selamanya itu. Pemerintah provinsi adalah, gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Daerah otonom itu adalah para kepala daerah kabupaten kota, tapi dia tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau kita Ibu Karo Hukum juga mesti punya regulasi-regulasi yang memungkinkan gubernur bisa melakukan intervensi. Kalau tidak, dulu saya mantan bupati, saya bilang buat Pak Asagap dan Pak Karera Lahalo, kalau cuma koordinasi begini Pak, Bapak beda-beda tipis dengan ketua bupati. Bapak hanya kepala forum saja, tapi bukan kepala daerah provinsi Maluku. Betul, ada di sana itu otonomi itu ada di sana, tapi ada ruang-ruang di aturan atau undang-undang atau peraturan lainnya yang memungkinkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bisa mengintervensi. Kalau memang program-program di kabupaten kota itu kelihatannya tidak mendukung program provinsi dan program nasional, mesti gubernur, kepala daerah provinsi Maluku tidak. Saya harus luruskan ini. Jadi agak tegas seperti hari ini Karo Hukum, Ibu Karo Hukum, Karo Pemerintahan. Kita bicara pelayanan publik terhadap masyarakat. Sementara misalnya masyarakat yang ada di Samasurusa, itu saya bisa bilang bahwa itu sebenarnya di negara sendiri itu. Dia tidak ada pada Kabupaten Maluku Tengah maupun Kabupaten Seram bagian Barat. Dia kalau mau harus sampai hari ini sudah 10 tahun, dia tidak dapat bantuan apa-apa dari pemerintah Barat maupun pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi karena status kependudukannya itu tidak jelas. Tidak jelas. Dia kalau anaknya mau sekolah dia harus ke desa lain untuk harus pakai KTP desa itu. Ini luar biasa sekali. Kita bicara pelayanan publik hal kecil ini. Kita juga tidak bisa pas, saya sudah lapor Pak Gubernur dan Pak Karo Hukum dan pemerintahan dan Ibu Karo Hukum sudah mengambil langkah nanti kita ini. Kita tidak bisa pasrah kepada para bupati itu. Ini harus diselamatkan dong. Terserah pilihannya ke kabupaten mana tapi harus dia ber-KTP. Orang suku terasing aja kita lagi organisir untuk kalau bisa masuk NKRI. Kok ini kita punya desa adat dari dulu? Hanya kebetulan saja pemekaran Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Seram bagian Barat. Soalnya lalu kemudian penduduk ini diabaikan. Saya bilang Anda bisa jadi negara sendiri nih. Penduduk diabaikan. Ini soal. Jadi Ibu Karo Hukum tadi saya ikuti tadi betul. Ibu mesti lebih juga punya cara pandang yang lebih luas untuk bisa memproteksi untuk bisa melakukan intervensi demi kepentingan rakyat. Semuanya kan pasti alasan demi kepentingan rakyat. Sedangkan yang tadi Ibu Karo Hukum mengatakan bahwa selama ini belum ada satu pegawai pun yang punya kualifikasi untuk peraturan dan perundang-undangan, sebenarnya ini hal teknis. Mungkin Ibu selama ini tidak minta aja itu. Lalu kemudian berikut, ini soal pelayanan publik maupun program inovatif. Juga sangat tergantung kualifikasi birokrasi kita, terutama yang di eselon titaran eselon 3 dan eselon 4. Itu mau promosi kah, mau rolling kah, paling sedikit kan ditanya itu kepala OPD. Kira-kira ini bagaimana? Atau kira-kira Anda mau siapa? Jangan cuma angkat yang suka dan tidak suka. Ini soal sementara mungkin ada pegawai di OPD itu yang punya kualifikasi itu. Hanya karena faktor suka dan tidak suka lalu tidak dipromosikan. Ini kita lepaskan ini dulu.
Kita lepaskan cara berpikir ini dulu, pikiran personal, pikiran pribadi-pribadi ini, gengsi, privasi pribadi ini. Harus punya cara pandang itu Maluku maju. Kalau dia bisa, angkat dong, dukung dong, dorong dia. Kalau tidak, ini kita tetap pada tataran bikin program yang klasik. Toh, bikin program klasik. Saya biasa punya istilah di waktu masih bupati, jangan dong bikin program akhirnya bagaikan cuman cerita bersambung. Toh, cerita bersambung. Programnya diukur pada saat laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran. Tapi setelah itu sama dengan sekolah, ijazah ada, sekolah tiada. Toh, MSc, saya biasa bilang mudah-mudahan MSc itu Master of Science, jangan sampai masih seperti itu. Nah, kalau kita cara bagaimana membuat birokrat kita qualified, tapi cara berpikir kita itu suka dan tidak suka, nanti kita tetap seperti ini. Kalau ini model ini, saya berpikir, menurut saya kita tidak akan keluar dari sini. Kemudian bisa saja, saya punya pengalaman di kabupaten. Ini kalau anggarannya kecil, tupoksi jalan. Berdasarkan tupoksi, punya tupoksi jalan. Tapi kalau persis anggaran itu besar, tidak berdasarkan tupoksi lagi. Toh, kelompok-kelompok suka karena ini anggaran. Ini yang soal membuat kecemburuan. Akhirnya pegawai itu tidak mau berinovasi lagi, dia kerja sesuai formalitas saja. Ya sudah beta biar kerja bagus juga kan, tapi nanti pada saat promosi juga kan beta sendiri hitung. Karena beta sempung lindung kepala pimpinan OPD. Ini soal, ini indikator-indikator ini yang membuat kita selama ini terpasung dalam program-program yang sifatnya mutantis, copy paste. Cuman nomenklaturnya aja yang berubah-berubah. Jadi saya berharap tim kecil ini juga sekaligus kita dibantu oleh Pak Hadi ya. Untuk kita memverifikasi, Pak Kepala Bapeda, kita memverifikasi, membuat sinkronisasi antar program OPD yang terkait. Ada kan rumpun-rumpun OPD itu sesuai asisten koordinasi itu. Sehingga saya ulang lagi, kalau dia ada bikin air, kita cek dulu, di situ sudah ada jalan belum? Sudah ada listrik belum? Kalau belum ada listrik, belum ada jalan, nah dinas PU masuk, SDM masuk. Salah satu contoh kasus di Aru, pusat pendaratan ikan, sudah bangun. Tapi sampai hari ini belum jalan karena tidak ada jalan, tidak ada listrik. Ini soal. Jadi saya kira Pak Kepala Bapeda coba nanti bisa menyusun sebuah program bersama Pak ini saya nanti dipertimbangkan ya bersama Pak Hadi, kemudian kita bahas bersama proyeksi ya untuk menurunkan angka kemiskinan dan termasuk pelayanan publik dari sisi digital untuk kita proyeksikan untuk 2022 ini. Sehingga OPD kita arahkan Anda bikin program seperti ini. Tidak usah sampai dia bikin banyak-banyak, tapi akhirnya program mangkrak semua. Toh, akhirnya mangkrak semua, tidak ada manfaat apa-apa. Saya harap hari ini kita menyusun program, harus kita tanya mereka, ini manfaatnya apa setelah ini? Kan tahun depan misalnya kita ingin masyarakat punya pendapatan per kapitanya meningkat. Implementasi dari program tahun ini yang kita harus bicarakan. Kalau tidak bisa. Saya kira ini Bapak-Bapak, kita tidak bisa biasa-biasa lagi. Toh, tapi kita harus luar biasa. Kita juga tidak lalu lebih fokus ke digital, kemudian kita abaikan program-program yang sifatnya produktivitas yang mendorong ekonomi kerakyatan. Jadi kita harus MOU, untung kita belum ber-MOU dengan BSN. Kalau kita sudah MOU BSN, saya mau tanya, kira-kira tahun depan apa di dinas-dinas terkait, apa yang produksi, apa yang mau di SNI ya, di sertifikasi. Jangan sampai tidak ada. Jadi kita akan mengukur itu di program 2022. Bapak-bapak